Shalom Adede. Yeay, kita bertemu lagi dalam ibadah kita minggu pada pagi menjelang siang hari ini. Puji syukur kita masih bisa bertemu ya. Gimana perasaannya adik-adik? Sudah mulai jenuh? Sudah mulai bosan belum di rumah? Bosan sih pasti. Tapi tetap ya, jangan kemana-mana dulu. Tetap di rumah. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker kalau mau keluar. Oke, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum berdoa, kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru, udara yang segar Tuhan boleh berikan buat kami Tuhan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan senantiasa masih berikan buat kami Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan, kiranya Tuhan boleh bantu siapkan hati dan pikiran kami supaya kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Oke, kita akan mengangkat pujian. Adik-adik diminta berdiri dong. Tentunya jangan rebahan ya, apalagi sambil tiduran di tempat tidur. Aduh, no. Ayo kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dalam nama Yesus. Oke, berarti kita mau refresh dikit. Itu ada lagunya dari Kidung Jemaat nomor 440. Oke. Adik-adik ikutan aja ya. Nanti bikin lirik.
setelah sesi ini akan ada lagunya di akhir video banget, yang ada lagunya, nggak ada suara kakak Karen. Adik-adik diminta untuk merekam ya, tapi jangan sampai suara lagu gitarnya itu kedengeran gitu. Kalau bisa agak jauh dipasangnya, atau pakai headset terus rekam pakai handphone yang lain gitu ya. Minta tolong orang tuanya boleh dong ya. Kalau ada lihat tadi ada videonya Hana, ada Jordan, ada Kenneth, Kenan, dan Kenny. Contohnya kayak gitu ya. Oke, kita mau masuk firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kalau tadi kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami mohon ampun Tuhan apabila dalam puji-pujian kami tadi, kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kita Tuhan berikan hati kami, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, pada minggu hari ini kita akan membaca firman Tuhan masih mengenai Nabi Elia. Namun pada minggu ini kita akan membaca mengenai Nabi Elia dan Nabi Baal. Nah, menurut adik-adik kira-kira yang beneran Nabi sama yang tanda kutip nih pura-pura Nabi yang mana? Kita ikutin ya sampai akhir. Oke, untuk bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Elia di Gunung Karmel. Kak Kiran bacain ya. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, Baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka katanya, Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat bening. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu.
Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Oke, ini tinggal 2 ayatnya adik-adik, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Wah, seru ya adik-adik ya ceritanya ya. Tadi ini kita kayak lagi baca, apa ya, ini tuh kayak lagi duel gak sih ceritanya? Ada 2 pihak, pihak A dan pihak B yang sedang berduel. Tapi ini duelnya untuk apa sih adik-adik? Yes, benar, untuk membuktikan Allah mana sih yang sebenarnya beneran Allah dan bukan Allah kaleng-kaleng atau Allah bohong-bohongan. Oke, kita lihat ceritanya ya sekarang ya. Nabi Elia dan Nabi Baal. Nah, jadi waktu itu Raja Israel siapa? Ahab. Dia punya sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Baal itu kayak Tuhan bohong-bohongan. Lalu Tuhan menghukum Raja Ahab dan kerajaannya dengan tidak memberikan hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi Nabi Elia bilang bahwa ini terjadi justru karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat dan tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, akhirnya Nabi Elia menantang berapa? Gak sedikit. Nabi Elia tuh cuma sendiri. Tapi Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Nah, ini ada challenge-nya nih ceritanya adik-adik. Oke, korban persembahannya boleh diolah gitu ya. Tapi Nabi Elia bilang, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli. Oh oke, challenge accepted. Yang duluan siapa nih maju? Yang duluan 450 Nabi Baal. Mereka mulai berteriak, memanggil, joget-joget mengelilingi mezbah supaya dewa Baal memunculkan api. Wah, makin kenceng adik-adik. Sudah setengah hari tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Mereka berteriak makin kencang gitu kan. Tapi tetap saja si yang katanya dewa Baal itu tidak menurunkan api untuk korban bakaran mereka. Oke, karena mereka udah kalah nih, challenge berikutnya untuk Nabi Elia. Oke, dia sudah set up mezbahnya, korban bakarannya juga sudah di set up. Giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah Israel. Nah, ini Nabi Elia malah aneh adik-adik. Bukannya kalau kita mau nyalain api gimana sih? Kita kan pakai korek gitu ya, atau misalnya disiram minyak biar gampang.
terus dikasih korek, dikasih api kan biar gampang. Tetapi Nabi Elia malah menyuruh orang-orang untuk memberikan air di sekeliling mezbah itu. Bahkan itu ada parit gitu dipenuhi dengan air. Kemudian Elia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Karena ini bangsa Israel adik-adik itu pelupa. Kalau udah ditolong Tuhan sedikit, lupa besokannya. Harus diingetin terus bahwa kuasa Tuhan itu beneran hidup. Nah, menurut adik-adik mungkin gak ya korban bakaran ini bisa kena api? Tadi sih kalau yang dengerin cerita udah tahu ya. Yes, benar. Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Akhirnya semua binatang, kayu, batu, tanah, dan air terbakar habis tidak bersisa. Nah, kalau udah ngelihat yang kayak gini, menurut adik-adik, siapa yang Tuhan beneran? Tuhan Allah atau Dewa Baal? Bahkan orang Israel waktu itu bisa bilang adik-adik, Tuhan dialah Allah yang benar, bukan Dewa Baal. Nah adik-adik, sebagai orang yang sudah percaya dan sudah diselamatkan oleh Kristus, kira-kira adik mau percaya yang mana? Percaya Tuhan yang benar, yang hidup, atau Tuhan yang pura-pura, yang kaleng-kaleng, yang bahkan tidak bisa mendatangkan api waktu itu, gitu kan? Nah, oke. Ayat hafalan kita hari ini ada dari Mazmur 145 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Itu dia cerita kita minggu ini adik-adik. Jangan lupa ya, di akhir video ini akan ada tugas buat adik-adik untuk merekam lagu. Oke? Tadi firman Tuhannya tentang siapa tadi? Yes, masih nabi. Ada 2 nabi nih, nabi dan nabi ya. Jadi ada yang nabi beneran, ada yang nabi abal-abal. KW, abal-abal. Ayo, abal-abal mirip Baal enggak ya? Mungkin. Tapi aku ngarang gitu. Tapi yang jelas tadi ada nabi yang beneran yang bisa mendatangkan api. Oh ya, api. Satu lagi yang udah tapi gak datang juga ya kan, tetap ya udah. Oke, berarti adik-adik kalau kayak gitu mau ikut Allah yang mana? Allah yang beneran atau Allah yang abal-abal, Allah Baal ya kan? Coba adik-adik pikir mau yang mana ya? Maka akhirnya sih jelas mau ikut yang udah menebus kita aja. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini kita mau ngangkat pujian lagi-lagi dari Kidung Jemaat. Gak apa-apa biar belajar. Iya betul. Kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah. Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang begitu dahsyat. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar Tuhan bagaimana
Ada nabi-nabi palsu Tuhan, ada Allah-Allah palsu yang ada di sekitar kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan boleh selalu menuntun kami, supaya kami anak-anak-Mu boleh terus mengikut Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami anak-anak-Mu mau berdoa Tuhan untuk negara kami, untuk dunia ini Tuhan, yang mungkin sekarang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk petugas kesehatan Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan Tuhan, supaya bisa membantu orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan bantuan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para peneliti Tuhan, untuk para orang-orang yang terlibat dalam pembuatan vaksin, juga untuk pemerintah, supaya kiranya mereka boleh membuat vaksin yang dapat menyembuhkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita akan nyanyikan mendapat terima kasih. Bapa, terima Selamat menikmati adik.